jelas kalau lagi kumatnya serasa terselak dan terus dari dada sampai ke belakang itu tembus. Kalau hari-hari nggak kuat capek, jadi cepat capek, kadang berdebar dan napas juga nggak panjang gitu. Dan dikasih jamu, ramuan, ada perubahan lah. Jadi yang tadinya biasanya berdebar sesak juga ya nggak terlalu berat gitu. Napas juga gitu. Herbal selalu saya utamakan, memang herbal. Apalagi sekarang kalau pas berobat ke sini zona terapi, obat medis saya tinggalin. Saya minum obat ramuan di sini. Karena di sini ada kapsulnya untuk jantung juga. Kalau cara pengobatannya memang rasional. Pertama diurut ya, memang karena ada beberapa saya mengalami ya pengobatan hanya berobat seperti itu, tidak dikasih ramuan, tidak dikasih obat, hanya diurut, dipegang atau diurut biasa. Kalau di sini kan pertama di terapi dengan urut, pijit, terus kedua ya dikasih ramuan, yaitu sangat rasional lah ya. Kalau memang ada pemirsa yang merasakan penyakitnya seperti saya, jantung, ya silahkan datang ke zona terapi. Seperti saya udah berapa kali, alhamdulillah ada juga perubahan karena tidak mengandung kimia. Di sini ya saya percaya, di sini herbal semua, jamu, ramuan, tidak ada efek sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sagita dapat hadir untuk Anda dalam Kiat Sehat. Kiat untuk Anda bisa sembuh ataupun bisa membaik dari kondisi yang sedang Anda alami sekarang nih pemirsa ya. Mungkin ada di sini. Ayo simak baik-baik ya. Ada 1 jam waktu kita yang tentunya nanti di sini ada pembicara juga yang akan menginformasikan mengenai terapi apa yang bagus dan seperti apa terapi tersebut ya. Nah, selain itu juga pemirsa jangan lupa untuk mencatat nomor teleponnya ataupun nomor WhatsApp-nya agar suatu saat nanti jika Anda membutuhkan Anda bisa langsung menanyakan ya kepada tempat pengobatan tersebut. Baik. Nah, kalau Anda tadi sudah lihat nih pemirsa, ada seorang penderita penyakit jantung dan perubahannya signifikan di terapi pakai yang namanya terapi zona. Nah, pondok terapi zona ini saya sendiri udah coba dan memang bagus sih ya. Saya merasakan langsung efeknya pada saat terapi dan saya sendiri terkaget-kaget gitu. Ada beberapa hal yang mungkin selama ini saya abaikan, ketahuan loh pemirsa sama terapisnya kalau ternyata saya ada gangguan di bagian-bagian tertentu di tubuh saya. Nah, kalau Anda mau datang ke sana juga biayanya hemat, beneran deh, hemat banget ya. Oke, untuk kali ini tema kita adalah perpaduan terapi dan herbal ampuh atasi diabetes, stroke dan juga saraf terjepit pemirsa. Ada yang punya masalah-masalah ini ataupun masalah kesehatan lainnya, nanti akan kami buka line interaktif untuk Anda bertanya langsung kepada narasumber saya. Dan narasumber saya malam hari ini pemirsa, beliau itu adalah seorang terapis, kemudian juga herbalis dan juga konsultan ya di Pondok Terapi Zona. Sudah hadir bersama saya Bapak Adi Mufidi. Halo Pak Adi. Halo Mbak. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke tema nih ya, saya mungkin ingin membahas lagi mengenai tadi pasien yang sakit jantung ya Pak ya. Yeah. Beliau ini kan sudah melaksanakan pengobatan macam-macam juga nih ya kan. Dan ternyata memang terapi zona ini efeknya beda sama yang lain, hasilnya juga bisa terasa dan terlihat. Kenapa bisa begitu sebenarnya? Apa sih terapi zona ini Pak? Ya, terapi zona ini metode pondok terapi zona menggunakan metode gabungan, Pak. Tadi yang terapinya itu menggunakan zona-zona tubuh yang berhubungan dengan organ-organ tubuh, sistem tubuh, dan jaringan tubuh. Jadi kita menggunakan metode penerapian di zona-zona tadi yang sangat efektif untuk menuju daerah mana, area mana, organ mana yang bermasalah di tubuh kita. Makanya kita sangat efisien. Umpamanya kayak tadi jantung, itu kita terapi
terapi di zona-zona yang berhubungan dengan jantung tadi. Nah, perpaduan tadi di tema kita kan membahas perpaduan antara terapi dan herbalnya. Jadi di terapinya sudah tertuju, sudah bagus, sudah signifikan, kita dimasuki juga dipadu dengan herbal untuk membantu saluran tadi yang sudah lancar dibersihkan dengan herbalnya tadi. Kalau jantung ini ya tentunya berhubungan dengan katup masuk dan katup buangnya ini. Yang biasanya berkaitan dengan flak-flak yang ada di pembuluh darah yang berhubungan dengan jantung tadi, Mbak. Oke, nah tentunya ya kalau Anda ingin tahu lebih jauh nantinya kita akan bahas juga lebih banyak ya. Nah bicara tentang terapi ini ternyata bukan hanya untuk mengatasi penyakitnya saja. Betul. Tapi dari terapinya itu kalau yang pernah saya alami ya pemirsa, jadi terapis itu melakukan pengecekan dulu, Ya. penekanan di Pendeteksian. titik tertentu. Ya, pendeteksian. Itu ketahuan loh ada penyakit apa, betul ya Pak ya? Betul, jadi di tubuh kita kalau di tangan ini kan termasuk ujung saraf ya. Jadi saraf-saraf tertentu ditekan juga akan mengindikasikan akan terdeteksi penyakit tertentu juga. Nah nanti bisa juga dilihat dari telapak tangan itu juga akan mengarah. Karena tangan ini kan pusat saraf juga akan mengarah kepada organ-organ mana yang bermasalah bisa dibaca dengan membuka telapak tangan ataupun dari warna kuku, bisa juga kita deteksi dari lidah. Dan yang ini juga bisa dari mata. Jadi retina mata itu kita bisa kalau ada ringnya, ada ini kolesterol tinggi, ini ada masalah di ginjalnya, ada masalah di jantungnya, bisa kelihatan? Ya. Wah luar biasa ya. Nah jadi seperti itu pemirsa, dan para terapisnya ini kan walaupun cabangnya banyak, ternyata mempunyai kemampuan yang rata alias sama ya di semua cabang ya Pak. Betul, jadi penerapis kita dan penerapis sekaligus herbalis di yang praktek di Pondok Terapi Zona ini kita sudah standarisasi. Jadi disamakan kemampuannya, distandarkan biar nanti pasien mendapat pelayanan. Klien kami yang berada di Bogor mau ke Jakarta sama pelayanannya, yang dari Cipondoh, Ciledug umpama dari daerah Tangerang lagi berkunjung ke Bekasi sama juga penerapannya seperti yang di Cipondoh. Jadi kita semua diseragamkan, disetarakan. Gitu. Oke, nah untuk herbalnya nih ya, herbal seperti apa nih mungkin pemirsa ingin tahu Pak? Ya, jadi herbalnya nanti kita klasifikasikan Mbak, kita golongkan. Jadi umpama kalau penyakit jantung yang diindikasikan hanya jantung, kita bisa pakai herbalnya nanti dilihat juga Mbak. Jadi jantung yang rusak hanya jaringan jantungnya atau dia ada penyebab lain. Nah, herbalnya kita cari yang pas. Kita komposisinya juga disesuaikan dengan kondisi si klien tadi. Jadi ada juga yang penyakit pasien umpama datang jantung, ada komplikasinya dengan lambung, ada yang jantung komplikasinya dengan ginjal ada. Itu herbalnya tidak bisa sama. Nanti kita analisa dulu kita ini, jadi nanti yang pas untuk ginjalnya, yang pas untuk jantungnya, yang pas untuk jantung, komplikasi dengan lambung, yang pas untuk lambungnya kayak gitu. Jadi mengobati lambungnya, mengobati jantungnya. Jadi sumber penyakitnya juga diatasi, masalahnya sistemnya juga diperbaiki semua. Nah jadi nggak ngobatin satu penyakit tapi menimbulkan penyakit di organ yang lain, nggak begitu ya Pak ya? Tidak, kita kebalikan. Jadi dengan adanya muncul penyakit ini biasanya disebabkan penyakit yang lain, kita obati semua, kita atasi semua. Oke. Gitu. Nah ngomong-ngomong nih Pak, sebelum saya bicara tentang diabetes dan stroke yang pastinya panjang banget nih ya. Ya. Ini saya mau tanya tentang saraf terjepit. Ini kan saraf terjepit nih kadang orang ya saraf terjepit tapi nggak tahu nih kejepitnya di sebelah mana gitu loh Pak. Ya betul. Nah ini bisa ketahuan nggak sih dengan pendeteksiannya terapis-terapis di Pondok Terapi Zona Pak? Saraf kejepit ini penyakit yang sering menimbulkan fitnah juga ya. Jadi fitnah gimana Pak? Jadi kadang ada yang kakinya sampai kecil, yang saraf kejepitnya di lumban ke-7 atau ke-8, ada yang di tengkuk, itu sering sakit kepala, diobati kemana-mana karena analisa atau diagnosanya kurang pas, akhirnya timbullah prasangka tuh, oh saya udah berobat kemana-mana kok enggak ini, ternyata karena saraf kejepit. Kalau kita analisa, kita ajak si pasien ini, klien ini untuk diskusi, nanti kadang ketahuan semua Mbak, pernah jatuh dari 5 tahun kemarin, karena saraf kejepit ini biasanya akibat benturan, ataupun salah gerak dalam melakukan aktivitas. Ini mengakibatkan bergesernya suatu saraf dari organ tubuh, dari posisinya bergeser sedikit terus diisi kapur Mbak. Itu yang menyebabkan jadinya saraf kejepit. Jadi pembuluh darah tadi kejepit sama kapur tubuh kita. Wah itu berarti harus dibongkar dong. Ya makanya nanti kedeteksinya bisa jadi
ibu keluarnya apa, sakit kepala, terus ke bawahnya dilihat apa, terus ada juga yang kakinya sebelah sudah kecil, Mbak. Yang diderita ini kaki saya kok kecil, nggak bisa, ini ternyata dari akibat saraf kejepit yang di pinggang. Bisa juga lah, nanti itu mengakibatkan penyakit lainnya apa, kita koreksi semua. Nanti kita terapi, kita betulkan semua. Itu Wih, jadi luar saraf biasa. kejepit satu bisa juga menimbulkan beberapa macam penyakit. Bisa juga kalau dia terkenanya di punggung itu mengarah ke stroke juga karena asupan apa? Susunan saraf mengganggu sistem susunan saraf pusat terganggu, ya dia jadi stroke juga dari saraf kejepit. Waduh, ngeri ya pemirsa ya. Nah, tapi ini bisa dong dengan terapi zona. Alhamdulillah sudah banyak pasien ribuan ya sudah kita bantu dari saraf kejepit ini. Alhamdulillah bisa tuntas, Mbak. Jadi saraf kejepitnya kita urai, ramuannya juga yang mengatur sistem kapur tubuh kita bisa untuk menstabilkan. Jadi jaringan kelenjar paratiroidnya kita bangkitkan. Akhirnya apa? Pengaturan tubuh, kapur tubuh kita stabil. Terus rasa nyeri yang diakibatkan dari kapur tadi kita urai dengan terapi dan dengan herbal juga. Seperti yang anti inflamasi kita gunakan kunyit, itu bisa untuk menghilangkan rasa nyerinya. Terus kita gunakan sidogori. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi dan setelah ini di segmen berikutnya Anda boleh langsung nih ke nomor telepon ini untuk bertanya kepada Pak Adi ya. Anda telepon ke nomor ini, nanti Pak Adi akan menjawab pertanyaan Anda, atau mau langsung ke call center, boleh WhatsApp aja ya. Tapi mohon bersabar sebentar pemirsa, kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Jangan lupa waktunya terbatas loh ya. Cuma sampai setengah 10 aja saya dan Pak Adi di sini menjawab pertanyaan Anda. Dan kalau Anda mau tanya langsung melalui nomor telepon interaktif El Sinta TV di 021 252 0666 ya. Nah, kalau mau tanya langsung ke call center ini boleh kok di telepon ataupun di WhatsApp ya. Nah, ini juga ada cabang-cabang, ada yang Bogor, ada yang Bintaro ya Pak ya, dan cabang-cabang lainnya. Bisa Anda catat dan juga bisa Anda foto aja supaya kalau perlu nanti ada datanya gitu ya, gampang nyarinya. Oke. Baik. Nah, tadi kan kita sudah tema kita adalah tentang perpaduan terapi dan herbal. Ini ternyata di Pondok Terapi Zona sangat ampuh untuk mengatasi diabetes, stroke dan juga saraf terjepit, selain tentunya penyakit lain seperti yang tadi tuh ada yang sakit jantung ya Pak ya. Nah, ngomong-ngomong soal stroke Pak. Ya. Nah, ini dia. Kan untuk terapinya stroke aja biasanya lama tuh. Iya. Ya, terapi pemulihannya. Kalau di Pondok Terapi Zona seperti apa? Diapain, hasilnya gimana? Nah, ya, jadi kalau penyakit stroke ya kita analisa dan kita diagnosa dulu stroke-nya berasal dari mana. Seperti tema ini kan membahas antara diabetes. Diabetes juga salah satu penyebab stroke. Kolesterol tinggi, LDL-nya tinggi juga salah satu penyebab stroke. Bisa juga dari stroke yang diakibatkan karena gangguan jantung, kardiovaskuler itu juga bisa menyebabkan stroke. Terus tadi saraf kejepit yang kalau di punggung nanti dia menghambat sirkulasi darah yang menuju ke otak, saraf tepi dan saraf pusat juga bisa menyebabkan stroke. Jadi kita analisa dulu. Kalau kita sudah tahu sumber stroke-nya, dia baru bisa juga dari hipertensi atau hipotensi, nanti baru penanganannya cepat, Mbak. Jadi dia terganggu karena kolesterol saja, jadi dari sistem pembuluh darahnya yang kesumbat. Kita terapi aja, kita buka sistem sirkulasi darah, jantung kita trigger, ginjalnya kita trigger, insya Allah dalam hitungan detik penerapian nanti dia akan terasa segar. Begitu tubuh segar nanti baru kita trigger lagi yang ke saraf susunan saraf tepi dan susunan saraf pusatnya. Kita urai lagi supaya sirkulasi darah yang menuju ke otak terus sistem sarafnya bisa berjalan lancar. Oh gitu. Jadi dicari dulu stroke-nya ini karena apa. Ya, dan termasuk penyebabnya itu juga diatasi gitu ya Pak ya. Betul. Nah, pasti Anda ingin tahu kan pemirsa, hasilnya terapi stroke ya menggunakan terapi zona atau zona terapi ini dipadu dengan herbal seperti apa sih, betul ya. Nah, langsung saja, jangan saya yang cerita nih pemirsa ya. Nanti saya ceritakan tentang pengalaman saya di Pondok Terapi Zona ya. Nah, yang satu ini beliau punya penyakit stroke, di terapi di Pondok Terapi Zona. Mau tahu hasilnya gimana? Ini dia. Terus katanya, nggak bisa ngomong,
terus nggak bisa jalan, nggak bisa apa, sama istri saya Pak. Tahu-taunya di sini ke terapi kena 1 kali, alhamdulillah bisa jalan, 4 kali sekarang bisa pegangan, ngangkat tangan bisa dikarenakan obat di sini. Saya tahu dari tetangga saya sudah saya berobat di sini. Diajak ke sini aja berobat di sini aja. Alamatnya ini alamatnya. Rasional sekali gitu, Bang, terasa. Yakin, pengen baik, yakin, bukan insya Allah lagi yakin. Karena sekali bisa, 2 kali bisa, 3 kali, 4 kali bisa. Jalan, mending jalan sendiri. Tadinya nggak bisa sama sekali. Nggak bisa jalan sendiri, jalan sendiri, ngomong aja nggak bisa. Pengen sembuh, iya. Mantap. Yakin. Klinik Terapi Zona benar-benar efektif mengobati penyakit kronis, diabetes, jantung, kanker, ginjal, stroke, dan penyakit berat lainnya dengan mudah disembuhkan. Gimana pemirsa, Anda sudah dengar sendiri, Anda sudah lihat sendiri ya kan, perubahannya dahsyat sekali. Nah kalau yang sudah parah seperti itu pasti terasa ya signifikan. Kalau misalnya Anda baru dari penyebab stroke-nya, misalnya karena gula, karena kolesterol atau darah tinggi, mungkin Anda juga akan merasakan perubahan yang pastinya lebih cepat lagi kalau belum parah ya Pak ya. Jadi stroke itu kan ada yang baru gejala stroke, ada yang sudah stroke parah kayak gitu, dari hipertensi yang pembuluh darah bisa pecah, bisa juga yang dari kita tensinya lagi naik, jatuh, itu adanya benturan, akhirnya pembuluh darahnya pecah parah. Jadi kita yang sering menangani klien-klien ini, seperti saya dulu di praktek di Rawamangun itu, salah satu anggota dari Polsek Kelapa Gading, Pak siapa saya lupa namanya itu, orangnya gede karena dia ternyata riwayatnya stroke dari sini pindah bisa bicara, terus mata mengkerut satu, terus mulutnya agak mencong itu. Ternyata beliau itu sering dijadikan ikon untuk demo pada saat ada kunjungan Kapolres, ada kunjungan beliau kan karateka, untuk demo memecahkan batu atau ini hebel pakai kepala. Nah, berefeknya setelah itu ternyata mengakibatkan ada gangguan saraf di kepalanya itu. Matanya nyiut satu. Terus ininya agak mencong begitu. Pak, Bapak kan biasa olah nafas ya, coba ditahan rasa sakitnya, kita terapi yang agak keras. Siap Pak, siap. Yang penting saya bisa pulih kembali. Alhamdulillah kita buka, akhirnya bisa buka sendiri, matanya juga alhamdulillah udah pulih. Itu dari anggota Polsek Kelapa Gading dulu. Saya praktek di Rawamangun. Terus yang di Bekasi saya nangani juga yang stroke dari hipotensi Mbak. Hipotensi, bukan hipertensi Pak? Ya, bukan, dari darah rendah sekali. Terus hipoklimia, jadi itu komplikasi antara darah rendah dan gula darahnya nurun, hipoklimia terlalu rendah. Itu mengakibatkan stroke juga, tapi efeknya memang stroke-nya lemes kayak gitu. Jadi anggota tubuhnya tidak bisa gerak sama sekali. Alhamdulillah bisa pulih. Itu yang dari Bapak dari kantor pajak dulu itu, yang di Bekasi. Jadi kalau kita praktek itu udah ratusan, bahkan sering nangani ribuan ya kayak gini. Saya juga lagi perawatan rutin yang stroke akibat dari komplikasi lambung, jantung, dan darah rendah. Ini mengakibatkan stroke juga. Kemarin pertama kita terapi, datang ke saya itu tidak bisa apa-apa. Jadi tidak bisa gerak sama sekali. Sekarang alhamdulillah tangan sudah bisa ngangkat, kaki ngangkat, baru terapi 4 kali sebulan itu. Luar biasa loh. Cepet ya hitungannya ya untuk separah itu ya Pak ya? Ya, itu udah tingkat akut lah, yang udah nggak bisa gerak apa-apa sih Mbak. Kalau yang baru stroke ringan, insya Allah sekali datang itu insya Allah sudah dibuka peredaran darahnya, sumbatannya ketahuan, dibantu dengan dipadukan dengan herbal, insya Allah 1 kali terapi, 2 kali terapi udah pulih.
Nah, kayak gitu pemirsa. Jadi kalau Anda juga punya penyakit yang lumayan berat ya, jangan khawatir pemirsa. Anda langsung datang saja ke Pondok Terapi Zona, ya kan? Anda coba seperti apa, ya kan? Nah, sebetulnya kalau bicara pengobatan ini harus yakin, punya keyakinan dan punya kemauan untuk sembuh, ya kan? Kalau Anda nih mungkin penyakitnya belum sampai komplikasi, ya kan? Terus Anda juga mau coba terapinya, bisa kok pemirsa. Anda langsung datang aja ke cabang yang terdekat. Saya jamin Anda kalau udah terapi, Anda akan kaget banget ngerasa perubahannya seperti apa. Contohnya saya ya Pak, waktu itu saya di terapi, waktu itu saya yang terapi saya Pak Sugeng. Ya. Nah terus Yang di Bintaro ya Pak? ya saya waktu itu Pak Sugengnya masih di Bintaro tuh. ya. Nah terus saya di terapi sama beliau, itu yang kerasa pemirsa, ada titik yang ditekan rasanya panas. Ya. Ada titik yang ditekan rasanya pegel, ada yang rasanya kesetrum, ada yang rasanya enak gitu ya. Dan ternyata setiap respon dari penekanan itu ternyata menunjukkan ada masalah tertentu di tubuh kita atau di organ tubuh kita, betul ya Pak ya? Betul, jadi saraf tadi kan organ tubuh kita terdiri dari beberapa ribuan saraf. Sarafnya itu salah satunya ujung-ujungnya ada di telapak tangan, ujung-ujung jari, ada juga yang ada di telinga, ada ujung jari kaki. Jadi kalau yang saraf yang berhubungan dengan jantung kita tekan, kalau jantungnya bermasalah dia akan terasa nyeri dan sensasi enak di jantungnya. Kayak gitu. Jadi nyerinya di sini terasa, tapi di jantungnya terasa sengatan enak. Ada juga yang saraf menuju ginjal. Jadi kita tekan yang organ menuju ginjalnya tadi, saraf ginjal tadi, zona yang berhubungan dengan ginjal, ginjalnya akan terasa nyaman, enak, terasa hangat. Itulah trigger fungsinya untuk terapi zona yang menuju ke organ tadi, Mbak. Lah belum dipadukan dengan herbal tadi, kayak gitu. Iya. Dan itu pemirsa, setelah selesai terapi, emang efeknya langsung kerasa loh Pak. Ya. Badan saya langsung kayak ada hawa panas gitu. Kenapa hangat. ya? Nah, jadi itu menandakan sirkulasi darah jalan, Mbak. Jadi orang sehat itu bisa diketahui dari pola yang kita makan, minum. Kalau makanan yang hangat kita langsung keluar keringat. Namanya apa? Proses metabolik tubuh kita jalan, Mbak. Jadi itu orang sehat. Kalau kita makan panas, terus kita habis makan tidak keluar keringat, badan masih dingin, itu sudah indikasi ada gangguan di salah satu jaringan atau organ tubuh kita. Kita harus waspada. Makanya kita dalam selalu Kiat Sehat acara ini selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, pemirsa semua, tanda-tanda penyakit, gejala-gejala penyakit, terus simptom-simptom tertentu yang harus diketahui masyarakat secara umum biar tidak terjadi efek yang sangat parah. Seperti stroke itu sebenarnya semuanya ada gejalanya, Mbak. Nggak ada yang pura-pura. Ada pasien yang saya tidak ada gejala, tidak ada apa-apa, tiba-tiba ini sampean punya riwayat darah tinggi, nggak punya riwayat ini enggak, ternyata ada lah, itu tidak diketahui saja kayak gitu gejalanya. Jadi kita perlu mengedukasi kepada masyarakat. Nah itu pemirsa, nih ada orang juga Pak ya, dia nggak tahu kalau dia punya hipertensi Pak. Tahu-tahu dia masuk ke ruang gawat darurat. Nah di ruang gawat darurat itu dia dibilang katanya stroke, tensi ibu juga sampai segini. Nah loh, dia baru tahu kalau dia hipertensi pas masuk rumah sakit. Itu gimana itu Pak? Ya karena hipertensi sendiri kan ada 3 golongan. Jadi hipertensi portal, hipertensi sekunder, ada hipertensi dari primer. Jadi kita hipertensi itu beberapa macam itu. Dari karo portal itu kan bisa dari kolesterol, bisa dari diabetes. Karena apa? Tersumbatnya pembuluh darah portal tadi, venanya itu tersumbat. Ada juga yang dari sekunder. Jadi kita hipertensi karena apa? Sering lingkungan, pola makan, pola hidup. Ini bakal seru nih ya obrolannya Pak. Mohon ditahan dulu ya, nanti kita akan lanjutkan lagi ya pemirsa. Untuk Anda mewaspadai gejala, yang penting kan itu ya. Jangan sampai kayak ibu tadi baru tahu ada hipertensi pas udah kena stroke gitu kan. Karena apa? Selama ini gejalanya diabaikan. Mau tahu seperti apa? Nanti kita akan bahas setelah jeda pariwara yang berikut. Kena stroke tiba-tiba gitu, kaki sama tangan sebelah gitu, langsung gak bisa gerak. Pagi-pagi jam 3:30, terus anak kasih saran ke Bekasi aja, ke terapi zona. Anak punya temen orang tuanya kena stroke selama 2 tahun, terus diobatin di sini terapi zona, terus langsung sembuh total.
sampai sekarang pun bisa jalan normal. Di terapi pertama itu saya bawa tongkat ke sininya, terus begitu di terapi langsung tongkatnya nggak boleh dipakai, langsung saya bisa jalan. Kemudian besoknya terapi keduanya, ketiganya itu langsung banyak perubahan itu sampai 5 kali bisa jalan sempurna. Sekarang tangan-tangan dan berjalan pun udah normal semua, jadi nggak ada kendala apapun. Tadinya udah nggak bisa apa, ini lemes, jadi sekarang udah sehat. Ya, saya bersujud syukur kepada Allah ya, memang luar biasa banget terapi zona ini. Pondok Terapi Zona benar-benar efektif mengobati penyakit kronis seperti diabetes, jantung, kanker, ginjal, stroke, dan penyakit kronis lainnya. Terapi Zona mengatasi penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah dan gangguan syaraf. Hanya 1 sampai 2 kali terapi, hasilnya langsung dapat Anda rasakan. Saya sih 1 kali terapi pemirsa, ya itu langsung berasa banget ya. Kalau misalkan Anda ingin tahu berapa sih biayanya Dera, nih saya jamin 100% Anda pasti kaget. Ternyata ya biayanya tidak seperti yang dibayangkan loh. Murah lah, terjangkau ya. Anda bisa langsung tanyakan melalui nomor telepon ini. Nah Anda bisa tanyakan juga mengenai paketan-paketan terapinya. Dan ini tentunya tergantung dari keparahan penyakit seseorang ya Pak ya. Betul. Nah kalau memang orangnya memang perlunya hanya maintenance juga pasti nggak akan dipaksakan untuk yang lain gitu. Bisa pilih sendiri kok ya sebetulnya ya Pak ya. Terapis itu hanya menyarankan saja seperti itu ya. Kalau Anda ingin tahu mengenai penyakit Anda kira-kira bisa nggak sih di terapi zona dari pengalaman yang sudah penyakit seperti saya ini gimana hasilnya dengan terapi zona, Anda langsung saja tanyakan melalui nomor telepon call center Sinta TV di 021 ya 2520666. Baik. Nah selanjutnya Pak, ini kita kan dari tadi kan bicara soal stroke ya Pak ya. Nah ternyata memang stroke ini penyebabnya juga beda-beda. Tentunya cara mengatasinya juga beda-beda ya. Nah begitu juga dengan saraf terjepit. Saraf terjepit ini juga lokasinya kan beda-beda. Nah tapi ada seorang teman saya, dia tuh sebetulnya masih bingung. Sebetulnya ini kejepitnya di sebelah mana sih? Sampai dia udah pengecekan ini itu segala macam gitu. Kalau sama terapis di Pondok Terapi Zona kira-kira bisa ketemu nggak sih kejepitnya di mana Pak? Bisa, nanti kita kenali dulu anamnesa dulu yang sering bermasalah di mana. Jadi kalau umpama sering sakit kepala di kaki itu dia Pak? Ya, kalau di kaki biasanya dia mengarah ke pinggang. Jadi kaki nanti mulai tidak terasa, terus kaki di jari-jari tertentu sudah mulai kebas. Nah itu kita juga kalau ada orang keluhan kayak gitu, kita analisa juga pernah jatuh setahun, 2 tahun yang lalu sampai 5 tahun yang lalu bisa mengakibatkan saraf kejepitnya baru muncul. Karena apa? Pergeseran saraf atau otot tadi baru diisi kapur tubuh. Nah adanya pergeseran dari tulang atau struktur pembuluh darah atau saraf kegeser, nah diisi sama kapur tubuh ini. Akhirnya apa? Dia pembuluh darah dan saraf-saraf tadi tidak bisa menghantar darah ke bagian kaki tertentu atau bagian yang di bawah ini secara lancar, secara normal. Akhirnya apa? Timbullah kekurangan gizi, kekurangan sesuatu yang harus masuk ke kaki. Akhirnya apa? Dia berefek sering kesemutan juga, sering tidak terasa, tapi hanya tertentu saja, misalnya jari kelingking atau jari inilah. Sedangkan jari kelingking ini merupakan ujung saraf juga yang akan berhubungan dengan limfa, yang akan berhubungan dengan sistem imunitas tubuh. Tentunya apa? Dengan saraf kejepit tadi, dia limfanya nurun, akan berakibat penyakit yang lain juga. Kakinya juga bisa mengecil kayak gitu. Biasanya paling di atas tulang ekor kayak gitu Mbak, paling kejepitnya. Nah kalau teman saya ini sampai udah nggak bisa duduk lama. Nah itu berarti udah cukup parah ya, kakinya kadang-kadang nggak bisa digerakin sama sekali. Jadi sampai itu jerit, permasalahannya di sistem pengapuran juga. Jadi ada kelenjar paratiroidnya terganggu yang jalur itunya. Jadi akhirnya apa? Susunan saraf itu rusak, akhirnya kapur tubuhnya kacau. Akhirnya apa? Tadi yang bermasalah satu, tapi kapur tubuh lainnya bermasalah. Akhirnya seluruh sendi yang di pinggang itu sakit, makanya duduk tidak bisa tahan lama. Makanya itu harus di-repair, harus diperbaiki lagi dengan posisi terapi dan dibantu herbal juga untuk membantu meringankan nyerinya itu.
seperti itu ya. Iya. Terapinya lama nggak Pak kira-kira Pak? Kalau saraf kejepit agak lumayan cepat, jadi kita tinggal reposisi sama nanti yang efek dari saraf kejepit tadi yang ke kaki ataupun ke yang jalur atasnya kita perbaiki. Jadi yang paling di kita yang memerlukan waktu agak lama itu yang menderita stroke. Oh ya, kalau stroke soalnya kan otaknya memang sudah Ya, bermasalah. terus ya. sensitif, gitu? Jadi rasa sakitnya disentuh sedikit aja langsung sakit, langsung Orang sakit. stroke itu kan lumpuh, tapi dia bisa rasa sakit. Iya, di organ-organ tertentunya dia akan terasa sangat nyengat sekali, Mbak. Jadi kalau untuk terapi pemulihan itu paling lama stroke, yang menerapinya durasinya maksudnya. Jadi dia memerlukan waktu agak dari yang biasa standar kita terapi 10 menit, 15 menit, itu stroke bisa memakan sampai 45, bahkan ada yang sampai 1 jam. Oke, nah kemudian saya mau bertanya soal diabetes nih Pak ya. Sambil kita tunggu telepon loh ya, silakan yang mau tanya. Nah gini loh Pak, bedanya diabetes di treatment dengan terapi konvensional ya, yang pada umumnya gitu. Dengan terapi zona, itu hasilnya bedanya seperti apa itu Pak? Ya jadi kalau mengatasi diabetes kalau secara konvensional itu kan hanya menyetarakan saja, dia kandungan gulanya tinggi, dia disetarakan supaya setara biar Normal, gulanya stabil, tapi dia kondisinya dalam satu pembuluh darah itu dia hanya stabil, Dok. Tapi kalau di metode pengobatan di pondok terapi zona ini untuk mengatasi keluhan, mengatasi simptom yang gula darah ini, kita analisa, oh kalau gula darah berarti apa? Pankreasnya menurun, Mbak. Pankreas menurun dan ginjal juga yang fungsi filtrasinya menyaring dan menyerap respirasinya dia menurun. Nah ini harus dikuatkan, ginjal dan pankreasnya ini harus dipulihkan. Nah kalau ginjal terus pankreas yang utamanya ini sudah bisa menetralisir gula darah yang masuk ke tubuh kita, ya nggak masalah, biar bisa sembuh total. Nah gitu. Jadi kita sistemnya gitu, bedanya konvensional itu hanya disetarakan, gulanya biar tidak tinggi, disetarakan ada zat tertentu atau kandungan tertentu yang bisa gulanya ini stabil. Tapi normal lah ya. Ya dibilang normal, tapi dia masih harus mengonsumsi minum terus. Tapi kalau normalnya di pengobatan pondok terapi zona ini, kalau dikatakan normal ya dia sudah nggak ngonsumsi apa-apa, nggak ngonsumsi herbal, nggak ngonsumsi apa, dia benar-benar pankreasnya pulih. Gitu. Nah pankreasnya dipulihkan, ginjalnya di-tune up, jadi di terapi itu nanti di-trigger supaya pankreasnya ini bekerja maksimal. Terus kalau misalnya ada seorang kerabat saya, beliau ini diabetesnya sudah lama, diabetes juga, hipertensi juga gitu kan ya. Nah ditambah lagi kemarin ini dinyatakan fungsi ginjalnya sudah turun sekali. Ya, nah itu efek dari obat-obatan kimia tadi. Jadi gula disetarakan harus minum obat seumur hidup. Akhirnya apa yang timbul pertama itu kebas. Kaki-kaki tidak terasa walaupun gulanya sudah stabil menurut mereka. Karena apa? Sejajar saja, bukan menormalkan pankreasnya. Terus berlanjut pada kinerja ginjal menurun karena ginjal dipaksa untuk tidak memfungsikan, sekresinya tidak bisa, memecah antara gula yang benar dengan yang racun harus keluar tidak bisa, filtrasinya tidak bisa, absorpsinya, penyerapannya juga dia tidak bisa menyerap. Nah, akhirnya apa? Gagal ginjal, disfungsi kayak gitu. Karena apa? Tidak dipulihkan, dan disejajarkan saja, dikasih senyawa yang bisa menyetabilkan, tapi dia masih tetap ngerak di dalam pembuluh darah. Makanya apa? Orang penderita diabetes kalau di secara konvensional itu tidak bisa sembuh seumur hidup. Tapi kalau metode kita insya Allah bisa sehat total dan pulih. Karena apa? Kita metode terapi pengobatan ala timur, baik yang Tiongkok dan lokal kearifan Indonesia itu, kalau pengobatan seperti itu yang dikatakan sudah tidak bisa diobati, organnya masih bisa dipulihkan, ya kita optimis bisa sembuh. Jadi nggak ada tuh cerita organnya mati tuh ya? Tidak ada. Kalau orang masih hidup itu selnya bisa dipulihkan semua. Seperti kanker yang sudah membusuk saja bisa pulih kembali. Karena apa? Sampingnya itu selnya masih hidup, Mbak. Nah sel yang hidup ini kan akan berkembang. Nah mendorong yang sel-sel mati tadi akhirnya apa? Bisa pulih, nutup kayak gitu. Jadi tidak ada yang istilahnya sel mati sebelum orangnya meninggal. Jadi kalau orangnya masih hidup itu sel bisa dipulihkan. Tuh, gimana? Membangkitkan harapan Anda nggak pemirsa? Yuk langsung ya. Telepon nih,
ke call center, saya yakin ya Anda pasti lebih memilih untuk menghubungi secara WhatsApp ya. Boleh, nggak apa-apa. Saat ini pun sudah bisa dihubungi WhatsApp-nya, bisa chat juga di WhatsApp tersebut ya, atau mau telepon biar puas gitu kan konsultasinya. Tapi yang penting Anda harus konsultasi. Dan Pondok Terapi Zona ini pemirsa, penyakit yang datangnya itu udah pada berat-berat semua. Kalau penyakit Anda masih ringan-ringan ya, itu berarti wah ini dia ya. Anda masih punya harapan untuk bisa tidak terhindar dari komplikasi, itu yang pertama, dan juga bisa melaksanakan aktivitas tanpa gangguan penyakit yang sedang Anda derita sekarang. Nah, kemudian Pondok Terapi Zona ini ada beberapa botol nih di depan sini ya. Di mana botol-botol ini pemirsa, ini adalah herbal yang diekstrak. Nah, boleh dijelaskan Kak, Pak, untuk apa saja, terus kenapa ada yang berupa herbal dan ada yang berupa simplisia? Ya, jadi kita metodenya gabungan tadi ya Mbak, jadi terapi dan herbal. Betul. Nah, herbalnya ini kita sajikan, kita ramu, kita kasihkan kepada klien pasien kita itu dalam 2 bentuk Mbak. Yang secara tradisional, simplisia dikeringkan, herbal-herbal ini dikeringkan, kita bentuk dalam ramuan simplisia kering yang seperti di toples ini Mbak. Nah, jadi itu nanti untuk supaya berkhasiatnya seperti apa harus direbus. Nah, itu menghasilkan ekstrasi-ekstrasi senyawa dalam herbal tadi keluar setelah direbus. Semua unsur-unsurnya keluar nanti buat diminum. Nah, itu yang secara tradisional kuno. Nah, kita dengan mengikuti zaman, perkembangan zaman, kita secara penyajian herbal secara modern kita dikemas dalam bentuk ekstrasi Mbak yang sudah berbadan POM juga. Jadi itu teknologi modern dari penemuan tradisional tapi dikembangkan menjadi diekstrak. Jadi saripati herbal yang dalam simplisia toples itu melalui proses ekstrasi dan uji lab tentunya karena sudah melalui badan POM kita sudah memproduksi 11 item. Itu untuk memproduksi di Pondok Terapi Zona ini sudah menghasilkan 11 iteman lebih untuk jenis-jenis penyakit tertentu. Dengan tujuan apa? Untuk mempermudah klien dan pasien yang kadang sibuk, kadang waktunya tidak bisa untuk merebus ataupun yang orang kantoran kadang kan repot. Nah, ini kita sediakan yang bentuk ekstrasi. Tapi lebih bagusnya lagi yang untuk komposisi herbalnya penuh itu yang rebusan iya dan dipadu dengan yang sudah ekstrasi ini Mbak. Jadi hasilnya 100%. Karena apa? Herbal kalau direbus juga ada senyawa yang hilang sedikit. Atau senyawa tertentu yang tidak kuat dengan suhu di atas 60 atau 100. Nah, kalau ekstrasi ini juga ada 2 jenis, ekstrasi sistem tetes dan ada ekstrasi dengan penguapan. Makanya apa? Ada unsur-unsur tertentu, tapi ada unsur yang menonjol. Makanya kalau bagus lagi ya itu ekstrasi yang sudah bentuk ekstrasi kapsul dipadu dengan yang rebusan. Jadi 100% penuh komposisinya. Dapat mendapatkan manfaat 100% dari herbalnya ya Pak ya. Baik, nanti kita akan lanjutin lagi ya perbincangannya. Masih ada waktu sedikit lagi nih pemirsa. Bagian yang baru bergabung nih, Pondok Terapi Zona ini terapinya bagus banget dan hemat biayanya. Gak percaya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Buktikan sendiri, iseng aja lah tanya bener gak sih. Dan Anda coba datang ke sana, cobain terapinya. Kalau gak kaget sendiri karena apa? Penyakit yang selama ini Anda gak tahu, cuman tahu aduh rasanya begini doang gitu ya. Jadi bisa terbongkar semuanya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kiat Sehat. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita. Nah, kita tadi kan sempat ngobrol ya soal herbal. Nih, untuk Anda yang punya masalah kolesterol, terus kemudian diabetes, kemudian asam urat, darah tinggi. Ini kan orang-orang yang minum obatnya jangka panjang nih, Ya, Pak Adi. Betul ya? Betul. Jangka panjang, betul kan pemirsa? Anda juga sampai sekarang masih mengkonsumsi obat. Nah, biasanya nggak sendiri lagi. Kolesterol sama darah tingginya atau misalnya kolesterol sama asam urat. Jadi minum obatnya tuh nggak satu gitu loh, beberapa biji sekaligus. Bedanya apa sih sama yang herbal, Pak? Ya, jadi kalau dalam konvensional itu untuk mengatasi kolesterol dia juga tidak bisa membersihkan itu. Nah, tidak bisa, kolesterol itu penyebabnya apa? Livernya. Kalau di kita kan kayak gitu. Jadi kalau orang kena kolesterol, kena ginjal, ya kalau di herbal cukup dengan temulawak itu dia mengatasi livernya, juga bisa juga untuk penguatan di sistem
pencernaannya. Lah kalau yang liver dan ginjal kita pakai alang-alang, Mbak. Pakai alang-alang dia ke livernya bagus, ke ginjalnya dia mempunyai unsur diuretik tinggi. Jadi dia nanti pembuangannya Pembuangannya bagus. jadi lancar. Pembuangannya bagus. Jadi racun tubuhnya keluar. Namanya Pak, dengan herbal tadi memeringankan kinerja ginjal. Beda dengan konvensional. Kalau konvensional tadi kolesterol sama asam urat saja udah bingung. Apalagi ditambah dengan darah tinggi. Dia harus pakai penurun darah terus ya. Yang ini kan disarankan seumur hidup. Tapi kalau di prinsip pengobatan tradisional tidak ada kata berobat seumur hidup. Jadi perawatan ya seumur hidup perawatan organnya. Tapi kalau berobatnya tidak. Kalau organnya sudah sehat kenapa harus berobat? Kita butuhnya hanya perawatan maintenance. Kayak gitu. Ya, ya biasanya kan gitu. Ini untuk membersihkan mengatasi masalah di organ ini. Tapi efek ke organ ininya jelek. Kan Iya, biasanya betul. begitu tuh kalau kimia Betul, tuh. kalau herbal enggak ya? Iya, kalau kimia kita contoh ya, orang yang kena diabetes itu dia lama-kelamaan akan mengganggu kinerja ginjalnya. Tapi kalau di herbal dia kena diabetes, kita obati pakai yang unsur pahit. Dia pakai, katakan kita pakai sambiloto. Sambiloto itu sangat bagus untuk membantu kinerja ginjal. Jadi dia memperbaiki pankreasnya, memperbaiki juga ginjalnya. Otomatis kayak gitu. gulanya juga turun. Ya, gitu. gulanya turun. Nah, salah satu unsur di dalam sambiloto ini dia akan menguatkan sistem jantung. Nah, padahal dalam orang kena diabetes, orang ginjalnya menurun, kan sangat berefek kepada jantung. Dengan kita memakai satu item sambiloto pun jantungnya sehat karena kaliumnya tinggi, ginjalnya saringannya juga bagus. Nah, pankreasnya ringan, kinerjanya akhirnya sehat semua. Ya gitu. Jadi basically dia adalah untuk mempromot ya, Ya. pertumbuhan atau regenerasi sel Ya. gitu kan. Ya, betul. Nah, jadi selnya bukan cuma sel organ itu aja, termasuk organ lainnya gitu Ya, yang kan. dibutuhkan. Makanya kenapa banyak orang yang memang kalau saya lihat ya, kayaknya hasilnya lebih bagus. Contoh ya, ibu saya tuh penganut sekali herbal-herbalan Ya. gitu ya. Jadi pemirsa tiap pagi tuh ibu saya tuh ada air sereh lah, ada air daun salam, ada air jahe. Habis itu siangnya nanti ada air kelapa. Wah, Ya. lengkap minum terus. Jadi ya karena kan? dengan kandungan-kandungan tadi sangat dibutuhkan untuk menstimulan, memberikan masukan kepada organ-organ di tubuh kita, memberikan penguatan di situ. Jadi fungsi herbal ini kan salah satunya untuk meningkatkan kinerja organ tadi, bukan untuk untuk penguatan, Pak. Jadi bukan untuk tambah melemahkan, itu udah. Jadi kemarin kan ada stigma kalau minum herbal pahit-pahitan ke ginjal. Ya tidak melulu ke ginjal, semua itu akan bermuara ke ginjal hasil saripatinya. Lah kandungannya ini berbahaya atau tidak? Nah, kita harus ilmiah seperti itu. Jadi herbal itu bisa diilmiahkan karena ada farmakologinya gitu. Justru Pak, yang saya tahu ya, katanya herbal itu ke ginjal. Yang saya tahu ada beberapa produk yang tidak bertanggung jawab, mengatasnamakan dirinya herbal, tapi ternyata ada kandungan kimia yang dosisnya berlebihan. Nah, itu kan salah satu fungsi kenapa di negara kita ada BPOM. Jadi salah satunya BPOM ada yang di bawah itu Dinas-Dinas Kesehatan itu untuk mengontrol kepada peredaran obat-obatan. Memang ada yang dari teman-teman kita ada yang nakal jadi produksi herbal tapi dia BKU namanya, jadi mengandung obat-obatan kimia. Nah, ini yang harus kita sama-sama awasi, masyarakat dan pemerintah. Nah, kalau kita herbal yang di terapi zona ini insya Allah kita sudah aman. Jadi kita semua produk herbal yang sudah ekstraksi ini sudah berPOM dan kita melalui uji klinis sudah. Bedanya apa pemirsa? Ini dapatnya di Pondok Terapi Zona. Pondok Terapi Zonanya aja buka setiap hari. Anda kalau ada masalah ya, Anda datang aja ke Pondok Terapi Zonanya. Ketemu langsung sama yang bikinnya, ibaratnya begitu ya, Pak. Tapi kalau misalnya Anda beli yang di luaran yang kadang-kadang nama perusahaannya aja juga blur gitu ya, nggak jelas ya, saking nggak jelasnya gitu. Nah, itu saya mau tanya, kalau ada apa-apa Anda mau nyari kemana kan gitu. Mereka nggak berani cantumin namanya, alamatnya. Kalau Pondok Terapi Zona ini mudah diakses. Nomor teleponnya nih tinggal catat. Jadi apa? Jadi jauh lebih percaya sih kalau saya. Iya, Benar betul. sih, Pak? Betul. Jadi kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya kita harus dapat kepercayaan. Caranya apa? Ya kita memberikan informasi, edukasi, memberikan pelayanan yang prima. Jadi perpaduan antara terapi dan herbalnya tadi biar masyarakat ini tahu bahwa kita ada kelebihan. Jadi dengan perpaduan terapi dan herbal insya Allah segala
permasalahan di tubuh kita bisa teratasi, Mbak. Amin. Dari yang udah-udah kan begitu ya Iya. Pak ya. Sementara Pondok Terapi Zona ini sendiri sudah berdiri lama sekali pemirsa ya kan. Sudah belasan tahun. Jadi kita nggak perlu ragu lah ya. Iya. Yang pasti pemirsa coba didatang. Aduh bener deh saya greget ya kalau misalnya pengen gitu ngebantu. Pengen gitu pemirsa juga bisa sehat. Bisa nikmatin yang namanya hidup sehat. Makan enak, tidur enak gitu kan. Nah coba didatang ke Pondok Terapi Zona ya. Nah tentunya Bapak perlu diinformasikan juga mengenai cabang. Kemudian Iya. mengenai jam bukanya. Ya, jadi kita di Jabodetabek ini ada 5 cabang dari Cipondoh, terus di Bintaro ada, terus di Bekasi ada, di Rawamangun yang praktek pertama saya dulu di Rawamangun dulu, terus tapi putar juga saya di Bekasi ada, terus di Bogor ada. Jadi kalau warga Jabodetabek ini mudah mengaksesnya. Jadi kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oh, jam 8 setiap hari? Setiap Sabtu hari. Minggu? Sabtu Minggu tetap buka karena kita sistem rolling. Jadi liburnya rolling, Mbak. Jadi memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh tutup. Minggu pun tetap pelayanan sama. Maaf kalau di konvensional kadang Sabtu Minggu tidak bisa ketemu dokter ini karena alasan libur. Kalau kita sama. Terapisnya Masih bisa. standby? Ya, terapisnya standby. Jadi kita kalau ada terapis yang mau cuti, libur kita ganti dengan terapis yang lain yang sudah pernah libur. Jadi kita tidak ada kata tutup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi seperti itu pemirsa ya. Nah, jadi kalau misalnya ada pemirsa yang mau datang, saya cuma pengen di terapi karena pengen ngecek ada penyakit apa, bisa juga ya Pak Boleh, ya? jadi kalau yang pasien kita juga sudah terkoneksi terus, Mbak. Oke, baik. Nah, jadi tunggu apa lagi pemirsa, langsung datang saja ke Pondok Terapi Zona dan pastikan kiat sehat kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Pak Adi terima kasih, pemirsa di rumah juga terima kasih. Saya Sagita undur pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.